Mama di rumah, apa kabar? Kembali lagi di Dapur Mama bersama saya Dea Wibowo. Dan di hari ini saya akan memasak 2 menu yang enak dan spesial yang Mama bisa coba di rumah. Moms, mengolah makanan Nusantara dengan berbagai cara dan berbagai variasi tentunya bisa menjadi salah satu yang terus dipelajari dalam masak-memasak untuk keluarga tersayang di rumah. Salah satu caranya adalah dengan merendang atau merandang. Jadi, rendang ini sebetulnya adalah cara masak dengan menurunkan kadar air dalam bumbunya sehingga jadi tahan lama dan bumbunya meresap dalam bahan tersebut. Masakan khas Minangkabau ini identik dengan unsur hewani. Nah, kali ini kita akan masak dengan telur. Dan apabila Mam mau, Mam juga bisa masak dengan pakis yang tentu saja merupakan unsur nabati atau sayur-sayuran. Untuk caranya, Mam bisa lihat resepnya juga di Instagram dan YouTube Daai Family. Kita akan buat dengan bahan-bahan sebagai berikut. Telur puyuh, daun kunyit, daun jeruk, daun salam, lengkuas, jahe, cabai merah, parutan kelapa, gula merah, asam kandis, garam, kemiri, bawang merah, bawang putih, santan. Mam, pertama-tama saya akan merebus telur puyuhnya. Telur puyuh bisa direbus dengan 2 cara, dari air dingin sampai mendidih atau air mendidih telurnya baru masuk. Keduanya sama-sama bisa. Apabila dari air dingin seperti ini, maka waktunya kurang lebih selama 7 menit. Dan apabila dari air mendidih, kurang lebih selama 3-4 menit. Jadi, Mam bisa pilih 2 cara tersebut. Dan pastikan dalam air untuk merebus ini, Mam juga masukkan garam. Dan juga tidak perlu diaduk-aduk ya Mam, atau ada juga cara yang mau mengaduk-aduk supaya nanti kuning telurnya ada di tengah-tengah telur puyuhnya. Itu bisa jadi pilihan. Tapi kalau saya akan diamkan dulu seperti ini, lalu Mam sambil menunggu, Mam bisa siapkan bumbu rendangnya, atau Mam juga bisa siapkan air dingin untuk nanti bisa mendinginkan telurnya setelah kita rebus. Sekarang saya akan siapkan untuk blender bumbu-bumbu halusnya. Kita siapkan blender bumbunya, atau kalau Mam di rumah mau mengulek juga boleh ya Mam. Kalau mau praktis kita bisa gunakan blender bumbu supaya cepat. Kita potong cabai merahnya. Dan kita langsung masukkan ke dalam blender bumbu. Kemudian kita juga potong-potong bawang merah dan bawang putihnya supaya nanti di blendernya jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat ya Mam. Kemiri, cukuplah. Dan sekarang kita masukkan kemirinya. Kemirinya juga kita iris kecil-kecil supaya tidak menambah beban kerja dari blendernya. Jadi memudahkan kita dan memudahkan blendernya juga. Kita masukkan. Kita bisa tambahkan sedikit air untuk memudahkan kerja blender ini. Sekarang kita akan blender sampai halus bumbunya. Sampai bumbunya benar-benar halus dan kita juga lihat bahwa telur kita juga sudah matang. Sekarang sebelum saya mulai untuk merandang, saya akan
kupas dan memarkan jahe serta lengkuasnya. Nah, apabila jahenya sudah dikupas seperti ini, kita bisa potong menjadi 2 atau 3 bagian. Lalu kita pisahkan dulu seperti ini, dan kita bisa kupas juga lengkuasnya. Kita bisa bersihkan kulit-kulit dari lengkuasnya, dan kemudian kita bisa memarkan jahe dan juga lengkuasnya. Ya, lalu kita bisa pisahkan dulu. Sekarang kita bisa mulai menyangrai dulu atau kita sangrai kelapa parutnya, dan kemudian kita bisa mulai membuat rendangnya. Mam, kita sudah panaskan wajan kita, dan sekarang kita akan sangrai kering untuk kelapa parutnya. Nanti kelapa parut kita akan masukkan pada saat kita sudah mencampurkan antara bumbu rendang dan juga telurnya. Pada saat santannya sudah mulai asat atau sudah mulai berkurang, maka kita bisa mulai masukkan kelapa parut sangrainya. Kita sangrai dulu ya, Mam, sampai agak kecoklatan. Mam, untuk parutan kelapa ini Mam bisa pilih kelapa yang masih muda atau kelapa yang sudah tua. Kalau yang muda pasti dia lebih manis teksturnya. Kalau yang tua dia akan lebih garing dan nanti memberikan cita rasa ke rendang kita. Jadi sesuai selera saja ya, Mam. Mam, apabila sudah menjadi serundeng seperti ini atau sudah kering seperti ini dan kelapanya sudah wangi sekali, kita bisa pindahkan ke tempat untuk nanti kita bisa masukkan ke dalam rendangan kita pada saat sudah tercampur semua. Sekarang kita akan menumis untuk bumbu rendangnya. Yuk, sangrai kelapa sudah siap, semua bahan sudah siap. Sekarang kita waktunya untuk mengeringkan atau mematangkan bumbu halusnya. Kita masukkan seperti ini. Pastikan ya, Mam, apalagi karena ini ada kemirinya, kita akan matangkan. Setelah itu baru nanti bahan-bahan yang lainnya masuk. Kita akan matangkan dulu untuk bumbu halusnya. Mam, apabila bumbu halusnya sudah wangi seperti ini dan tidak ada lagi bau langunya, kita bisa masukkan lengkuas, jahe. Kita juga bisa masukkan daun salam, daun jeruk, dan juga daun kunyitnya. Kemudian kita bisa masukkan santannya. Kita masak di api sedang ya, Mam, sampai semuanya merasuk. Untuk kita nanti tambahkan garam, gula merah, dan asam kandisnya. Kita tunggu sampai mendidih dulu, kemudian baru kita akan masukkan dan kita tunggu sampai asat ya, Mam, sampai bumbunya berwarna lebih gelap atau kecoklatan. Kita pastikan aduk-aduk terus supaya tidak ada gosongnya. Kita matangkan dulu ya, Mam, santannya. Apabila santannya sudah matang seperti ini, kita bisa masukkan gula merah. Kita juga bisa masukkan 2 mata asam kandis. Dan kita bisa masukkan garamnya. Kemudian kita masukkan telur puyuhnya supaya bumbunya meresap ke telur. Kita bisa kecilkan apinya dan tunggu sampai semuanya lebih coklat dan merasuk.
Kemudian nanti setengah jalan kita akan masukkan serundengnya atau kelapa yang sudah disangrai tadi. Mam, kalau Mam bisa lihat di sini, santannya sudah mulai mengental dan mulai asat. Sekarang kita bisa masukkan parutan dari kelapa yang sudah kita sangrai tadi. Lalu kita akan terus nyalakan di api sedang sambil terus kita aduk sehingga proses marandang kita sampai ada di pertengahan, yaitu coklat dan seperti kaleo. Jadi kita akan terus aduk ini, Mam. Wah, ini pasti rasanya sudah mantep. Kita tunggu sampai agak gelap dan setelah itu kita bisa mulai sajikan. Kita keringkan dulu ya, Mam, proses marandang kita. Mam, apabila sudah mengering seperti ini tanpa harus kering sekali ya, Ma. Jadi ini masih di proses kaleo. Kita sudah bisa hidangkan dengan nasi hangat. Sekarang kita plating dulu yuk, Mam. Kita akan sisihkan, hati-hati tadi ada asamnya, juga ada jahe dan ada lengkuas. Jadi yang kita ambil hanya telur dan juga bumbunya. Wah, ini pasti Mam bisa langsung tambah-tambah nih nasi putihnya. Mam, ini dia rendang telur sudah jadi dan siap untuk dihidangkan bersama nasi hangat di rumah. Nah, rendang telur ini kaya rasa, tapi cara memasaknya tadi Mam lihat kan cukup sederhana dan bisa untuk langsung dirikuk di rumah. Selamat mencoba. Telur puyuh. Banyak yang menghindari mengkonsumsinya karena dikenal memiliki banyak kalori dan dianggap memicu kolesterol tinggi. Padahal Mams, telur puyuh bagus untuk kesehatan selama dikonsumsi dalam batas wajar. Dan manfaat telur puyuh antara lain membentuk massa otot, memperbaiki sel yang rusak, dan telur puyuh ini bisa menjaga kesehatan jantung.